Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoko, kembali lagi dengan Adi Sudali. Sekarang saya berkesempatan bisa diskusi nih sama Pak Sudaratmo. Terima kasih. Beliau ini di anggota BPSK ya Pak ya? Ya, untuk DKI periode pertama. Nah, apa itu BPSK? Mungkin Sobat Ngoko belum tahu tuh. Kalau kita lagi ada kasus nih, ya Pak ya, ada kasus soal pelindungan konsumen. Kan kalau di pengadilan agak repot, ada duplik lah, ada bikin laporan, ada saksi ahli segala macam. Tapi kalau di BPSK itu untuk mempermudah kalau kita ada sengketa konsumen. Nah, hari ini kita diskusi tentang ngebahas tentang BPSK Pak. Gitu, apa itu BPSK, nanti penyelesaiannya kayak gimana, itu nanti bisa Bapak paparkan. Dan penyelesaiannya gimana nanti setelah ada putusan dari BPSK, apa gimana itu kan ada di pasal Undang-Undang PK ya Pak ya. Nah nanti mekanismenya berasarannya gimana, nanti biar Pak Sudaratmo yang menjelaskan. Oke, silakan Pak Sudaratmo. Ya, terima kasih Mas Adi dari apa ini? Ngoko Podcast Pak. Podcast. Ya, Ngoko Podcast. Ngobrol tentang konsumen. Iya. Ya. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelum masuk ke BPSK, mungkin saya beri gambaran dulu skema penyelesaian sengketa secara umum. Jadi salah satu persoalan perlindungan konsumen yang penting itu adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Mungkin penyelesaian konsumen. Dan tiap negara itu punya kebijakan sendiri-sendiri tentang penyelesaian sengketa konsumen. Tapi secara umum kalau kita bandingkan dengan sejumlah negara itu mekanisme penyelesaian sengketa itu kalau kita gambarkan itu seperti piramida. Piramida. Jadi paling bawah, paling dominan itu penyelesaian sengketa konsumen itu harus diselesaikan di level pelaku usaha. Jadi konsumen harus ngadu dulu ke pelaku usaha. Kalau tidak puas atau tidak bisa diselesaikan, baru masuk ke tengahnya. Iya. Nah, ke tengah itu ke pihak ketiga di luar pelaku usaha. Itu bisa ke BPSK salah satunya. Bisa ke lembaga konsumen kayak seperti LKI ini Pak ya. Bisa juga ke ini asosiasi industri yang dia membentuk badan mediasi penyelesaian sengketa konsumen. Kayak asuransi dia punya badan mediasi asosiasi Indonesia macam-macam. Termasuk juga jasa keuangan dia ada lembaga alternatif penyelesaian jasa keuangan. Jadi itu kalau pihak ketiga itu nggak bisa menyelesaikan, baru kita bawa ke court, ke pengadilan, ke pengadilan. Jadi memang kasus ke pengadilan itu mestinya ya terakhir setelah tadi tahap bawah itu dilalui ke pelaku usaha nggak bisa diselesaikan, ke BPSK juga tidak ada titik macam-macam, baru ke court, ke pengadilan. Itu secara umum seperti itu. Nah, terus dalam konteks Indonesia itu kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Itu ada mengatur 3 lembaga baru di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Itu advisory body di tingkat pusat. Kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap pemerintah kota kabupaten. Dan yang terakhir adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat seperti YLKI tadi. Terkait dengan BPSK ini memang sesuai dengan namanya itu adalah tugas pokoknya adalah menerima dan menyelesaikan sengketa konsumen yang diadukan oleh konsumen sendiri. oleh konsumen. Memang walaupun amanat undang-undang itu didirikan di setiap pemerintah kota kabupaten, tapi saat ini memang baru sekitar 15% pemerintah kota kabupaten yang memiliki BPSK. Data atau daftar dari pemerintah kabupaten yang sudah punya itu bisa diakses di webnya ini Kementerian Perdagangan. Terus masalah yang disampaikan ke BPSK apa saja? Ya namanya itu tadi penyelesaian sengketa konsumen. Secara sederhana sengketa konsumen itu adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumennya apa saja? Ya sesuai dengan amanat undang-undang dia meliputi barang dan jasa. Jadi kalau barang itu ya dari bangun tidur itu kan
kita pakai sabun mandi atau pakai air dari PDAM atau pakai listrik udah masuk jasa. Pakai sabun mandi, pakai pasta air, gigi segala macam-macam. Terus kita ke kantor bawa motor juga barang macam. Kalau jasa sama juga dari bangun tidur kita buka bangun tidur buka HP sendiri kan ada operator telekomunikasi. Kemudian ada internet service provider. Terus kita pakai listrik ada jasa kelistrikan. Terus kita mobilitas pakai jasa transportasi. Jasa transportasi kita bayarnya pakai uang elektronik atau apa, ini jasa keuangan macam-macam. Jadi memang cakupannya cukup luas, ya? cukup luas. Jadi segala persoalan terkait interaksi antara konsumen dengan pelaku usaha menyangkut barang dan jasa itu bisa diadukan ke BPSK. Jadi ini ya tadi masalah apa saja yang diadukan? Masalahnya adalah tadi adanya dugaan pelanggaran hak konsumen yang itu menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen. Sehingga nanti tuntutannya itu ketika kita ngadu itu juga kalau bisa sudah ada tuntutan ganti rugi finansialnya seperti apa sih kan kira gitu. Jadi jadi nanti di BPSK itu dia ada 3 model penyelesaiannya ya. Nanti konsumen bisa memilih apakah mediasi, arbitrasi atau konsiliasi. Jadi secara umum dari 3 tadi itu ada yang pendekatannya konsensual, kesepakatan bersama. Konsiliasi sama mediasi itu sebenarnya para pihak yang mencari penyelesaiannya antara konsumen dengan pelaku usaha. Kemudian kalau arbitrase itu sifatnya putusan. Jadi kalau kedua pihak sepakat masalahnya diselesaikan melalui arbitrasi, nanti para pihak itu memilih arbiter yang juga anggota BPSK untuk memeriksa dan memutuskan aduan yang dikeluhkan oleh konsumen tadi. Jadi nanti majelis akan mempelajari berkas perkara dan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan, kalau diperlukan juga saksi, mungkin ahli yang bisa jadi bahan pertimbangan ketika memutuskan, selain juga nanti bukti-bukti tertulis. Nah, secara umum memang nanti dari putusan arbitrase itu isinya adalah satu, tidak ada pelanggaran hak konsumen. Jadi memang ini nggak diterima, tidak ada pelanggaran konsumen. Kemudian ada pelanggaran hak konsumen. Nah, begitu ada nanti baru ke putusannya bisa dikabulkan seluruhnya, bisa dikabulkan sebagian, sebagian. Nah, terhadap putusan ini para pihak konsumen dan pelaku usaha itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih memberi ruang berupa upaya keberatan. Nah, memang klausul keberatan itu sering jadi debatable. Pertama, ini kok putusannya final dan mengikat kalau ada keberatan. Nah, kalau keberatan kan harus ke pengadilan. Padahal konsumen itu ke BPSK itu biar masalahnya sederhana. Kalau pelaku usaha mengajukan keberatan ke pengadilan ya konsumennya kan di mana letak sengketa yang cepat dan murah. Ini memang debatable. Berbeda dengan tadi penyelesaian secara mediasi ya. Mediasi. Kalau mediasi kan nanti diberikan, kalau ada titik temu diberikan berita acara penyelesaian sengketa konsumen, kemudian nanti majelis BPSK itu akan mengawasi pelaksanaan dari kesepakatan yang ada di mediasi. Memang pengalaman saya ketika jadi anggota BPSK DKI periode pertama dari 2007 sampai 2012 itu memang upaya yang paling efektif itu memang penyelesaian melalui mediasi sebenarnya. Jadi kedua belah pihak itu solution itu ya Pak? Ya, kedua belah itu punya etikat baik untuk diselesaikan secara mediasi tadi.
Jadi itu secara umum gambaran BPSK yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan implementasi berdasarkan pengalaman BPSK DKI periode pertama. Oke, wah ternyata Ya. itu Pak ya, saya juga baru tahu gitu tentang BPSK itu apa gitu kan. Nah, mudah-mudahan aja dengan informasi ini Sobat Ngoko di tempat yang lain bisa ngerti ya Pak itu BPSK. Jadi nggak usah ngadu-ngadu kemana-mana gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, mempersingkat semuanya. Jadi ada 30 hari nggak salah Pak ya itunya ya, jangka waktunya ya. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sejak berkas dinyatakan lengkap 14 hari ya? BPSK punya kesempatan 21 hari 21 kerja. hari kerja. Gitu, nah, itu kan jadi lebih praktis ya. Nah, sengketa. Nah, gitu aja dulu Pak, cukup. Nanti gimananya prosesnya kayak gimana? Nanti kita segmen kedua ya Pak ya. Oke. Jangan kemana-mana Sobat Ngoko. Nanti kita gimana nih proses, umpamanya Sobat Ngoko punya ada masalah, harus ke BPSK nih ya, ada kasus apa-apa tentang perlindungan konsumen. Nanti kita kembali lagi. Selalu Sobat Ngoko.